Bab 141 Petir angin sawit menunjukkan kekuatannya. Sementara Yun Mengxiang berbicara dengan Zhao Feng dengan nada rendah, Su Ren yang berhidung tajam mulai melepaskan beberapa tekanan ke arah Lin Fan dengan ekspresi dingin. "Kamu bocah datang ke sini." Alis Su Ren berkedut saat dia dengan dingin memindai Zhao Feng dan rekannya. Tujuannya adalah Lin Fan, tetapi jika anak nakal itu tidak keberatan dengan urusan mereka sendiri, dia tidak keberatan mengajar mereka pelajaran bersama. Dua murid dalam berdiri di belakang Su Ren dengan ekspresi main-main, mereka berdua telah mencapai langit kedua juga. Tiga dari mereka semua berada di langit kedua dari alam yang naik, yang sama dengan Lord Duanjun. "Brother Zhao, Brother Xiao, Sister Yun, saya akan mengurus barang-barang saya sendiri." Lin Fan berjalan sendirian, tidak ingin melibatkan orang lain. Xiao Sun menghela napas dan dia segera menarik jarak antara dia dan Lin Fan. Su Ren dan rekan, semua ada di langit kedua dari alam yang naik dan mereka bukan orang-orang yang bisa dia sakiti. Zhao Feng juga ditarik ke samping oleh Yun Mengxiang. Klan memungkinkan perdebatan, tetapi karena setiap murid batin berkumpul di sini, mereka tidak akan keluar habis-habisan. Yun Mengxiang menjelaskan kepada Zhao Feng. Jelas bahwa dia dan Xiao Sun tidak ingin terlibat dengan masalah Lin Fan. Meskipun hubungan mereka baik-baik saja, mereka tidak ingin menyinggung murid batin yang lebih tua baginya. "Hahaha, Lin Fan, tidak ada yang berani membantu Anda." Su Ren tertawa arogan. Dia menikmati perasaan Zhao Feng dan mereka, mengetahui posisi mereka. Hati Lin Fan berubah sedikit dingin, meskipun dia telah bersiap untuk sendirian. Para murid segera memberi ruang yang cukup untuk mereka dan tidak ada yang ikut campur. "Biarkan aku melihat kekuatan murid luarmu." Gelombang energi mental yang kuat muncul dari tubuh Su Ren sebagai langit kedua dari aura Ascended Realm menekan Lin Fan. Setiap perbedaan langit seperti langit dan bumi, kekuatan sejati para pembudidaya di langit kedua berada pada tingkat yang sama sekali baru hingga pertama. Menghadapnya, Lin Fan tidak bisa bernapas dengan benar. Tapi bagaimanapun dia adalah murid luar yang paling atas dan dia lebih kuat dari mereka yang berpangkat sama. Blade bulu menakjubkan. Lin Fan menyodorkan lengannya dan kilatan cahaya putih muncul seperti salju di musim dingin. Cahaya pedang itu aneh karena secepat kilat, tetapi putih bersih seperti bulu pada saat yang sama. Mengamuk tiga pedang cahaya, Su Ren menarik pedangnya dari sarungnya, yang berubah menjadi gelombang cahaya penuh ketangkasan. Ding ding ding. Kedua gerakan itu saling bentrok saat suara bentrok yang mendesak muncul. Kekuatan realem naik bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam konsolidasi. Setiap energi yang tersisa dapat langsung membunuh pembudidaya apapun di peringkat ke-9 dari realem konsolidasi. Fan Lin ini lebih baik dari yang diharapkan. Skill pisau fana kelas menengahnya telah dilatih dengan mahir. Petik 2. Dia layak menjadi murid luar kelas atas karena dia bisa bertarung melawan seseorang di Sky kedua tanpa kalah. Para penonton terkejut. Kekuatan Lin Fan lebih kuat dari yang diharapkan dan dia tidak kalah. Tidak heran dia bisa menjadi murid luar paling atas. Zhao Feng telah mendengar bahwa Lin Fan telah mengalahkan seseorang di Realem Ascended ketika yang terakhir hanya di setengah langkah Realem Ascended. Sepertinya sekarang rumor itu mungkin benar. 10 bergerak, 20 bergerak. Su Ren sangat serius saat dia mengambil napas dalam-dalam dan kekuatan sejati yang lebih kuat melonjak keluar dari tubuhnya, yang membuat serangannya semakin marah. Semua orang merasa bahwa pedang Su Ren menjadi lebih tajam dan tajam. Sesh! Sebuah celah muncul pada pisau putih salju milik Lin Fan saat percikan menyala di udara. Itu adalah pedang kelas mortal. Betul, ini diciptakan oleh Tuan Pandai Besi kita Li Jingyue dan dia hanya menghasilkan total 36. Petik 2. Munculnya pedang suci kelas mortal membuat situasi berubah. Setelah Su Ren menggunakan kekuatan pedang, Jingyue, pelanggarannya menjadi semakin kuat dan dalam beberapa gerakan, pisau Lin Fan lumpuh dan yang terakhir memiliki tanda berdarah di seluruh tubuhnya. Ada banyak senjata di dunia ini dan mereka terbagi menjadi beberapa tingkatan, fana, spiritual, bumi dan langit. Setiap kelas dibagi menjadi rendah, menengah, tinggi dan puncak, sama seperti keterampilan. Di benua ini, senjata kelas spiritual atau lebih tinggi secara umum telah hilang. Informasi muncul di benak Zhao Feng. Dia telah membaca banyak buku dan telah menanamkan semuanya ke dalam benaknya. Setiap senjata kelas spiritual atau lebih tinggi memiliki kekuatan besar dan mereka dapat menghancurkan langit dan bumi. Rupanya,
Klan Rusak Bulan memiliki satu dan itu adalah salah satu gerakan membunuh klan. Bahkan senjata kelas mortal terendah memiliki kekuatan yang menakutkan. Zhao Feng menemukan bahwa dari peningkatan kekuatan 40-50% dari Suren, setidaknya 30% berasal dari pedang dan 20% lagi dari peningkatan kekuatan sejati. Hanya dalam beberapa saat, Lin Fan penuh dengan cedera. ZZZ, sepertinya kekuatan murid luar atas hanya begitu. Suren memiliki senjata kelas mortal di tangan dan dia sengaja tidak menang karena dia ingin bermain dengan Lin Fan dan serangannya tepat. Lin Fan tidak terluka parah, tapi itu akan menyakitkan. Kamu menang, berhenti sekarang. Zhao Feng akhirnya berkata di samping. Hingga kini Lin Fan juga menyerah tetapi Suren hanya tertawa dingin, kecuali dia berlutut di tanah dan memohon pengampunan di depan kakakku atau ini akan terjadi lagi. Sua, Zhao Feng berubah menjadi kabur dan langsung menuju ke belakang Suren. Berat, berhenti. Kedua teman di Sky kedua berseru, tetapi mereka tidak dapat bereaksi pada waktunya. Kecepatan Zhao Feng terlalu cepat dan penuh ilusi. Palem Wind Petir, pemuda bermata biru bermata satu berambut muncul di belakang Suren dan mengulurkan telapak tangannya dengan suara petir yang menyertainya. Suren hanya merasakan telinganya bergetar karena suara itu dan dia hampir tidak bisa berbalik dan mengirim telapak tangan untuk memblokirnya. Peng, telapak tangan yang dominan tampaknya menembus petir dan aura yang menakutkan membuat yang lain di dekatnya bingung. Langkah yang berbahaya, hanya sedikit yang bisa melihat gerakan itu dengan jelas. Ledakan, Suren dikirim terbang saat pakaiannya robek dan sebagian tubuhnya terbakar. Kamu menyelinap menyerangku. Kata Suren dengan nada bergetar dengan wajah putih pucat. Ya, aku menyelinap menyerangmu. Zhao Feng menyilangkan tangannya dan menatap Suren dengan dingin. Wah, Suren mencoba untuk secara paksa mengedarkan kekuatan sejatinya, tetapi dia memuntahkan seteguk darah sebagai gantinya. Telapak tangan saat itu dari Zhao Feng sudah serius melukainya dan sekarang, dia sangat marah sehingga batuk darah. Langkah apa itu? Para murid di dekatnya akhirnya pulih tetapi mereka masih tertegun. Meskipun Zhao Feng telah menyelinap ke Suren, mereka masih bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan telapak tangan itu. Palem angin petir, itu pasti angin petir angin. Orang itu sudah gila, seorang murid dari langit ketiga dari alam yang naik segera berseru. Palem wind petir, ekspresi para murid batin berubah. Setiap orang yang telah dilatih dalam Lightning Wind Palem semuanya adalah bajingan gila. Beberapa tahun yang lalu, seorang bajingan gila yang melatih Lightning Wind Palem menggunakan keterampilan ini dan dia mampu membunuh seseorang dua langit lebih tinggi darinya, meskipun dia akhirnya mati juga. Pada saat ini, semua orang memandang Zhao Feng dengan waspada, seolah-olah mereka sedang melihat bom yang bisa meledak kapan saja. Seperti yang mereka katakan, siapapun yang melatih petir angin kelapa itu gila. Seseorang seharusnya tidak menyinggung orang seperti itu. Ada pepatah ini, yang lemah takut yang kuat takut yang ganas dan yang ganas takut mereka yang tidak menghargai hidup mereka. Dan mereka yang melatih petir angin kelapa adalah semua orang yang tidak peduli dengan kehidupan mereka, karena keterampilan ini terlalu berbahaya. Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk melatihnya ke level tertinggi, mereka biasanya disambar petir dan terbunuh. Ketika mereka memeriksa pakaian Zhao Feng, rambut biru dan satu mata, mereka mengambil cegukan dingin dan kecurigaan mereka terhadap Zhao Feng yang gila dikonfirmasi. Anak ini, menyelinap padaku. Suren telah kehilangan kemampuan untuk bertarung, tetapi kedua temannya berada di langit kedua dari alam yang terangkat. Namun, mereka tidak berani menyerang. Di angin, rambut biru Zhao Feng mengalir bebas dan mata kanannya yang dingin menatap Suren serta dua temannya. Dia bahkan tidak takut ketika menghadapi dua murid Sky 2. Sebaliknya, dia bersemangat dan tidak bisa tidak menjilat bibirnya. Ini membuat yang lain merasa bahwa Zhao Feng kejam dan brutal. Mungkinkah Zhao Feng menjadi gila? Xiao Sun dan Yun Mengxiang saling memandang. Pada kenyataannya, Zhao Feng sangat bersemangat, kekuatan petir angin palem begitu kuat. Persis saat suasana mencapai klimaks. Murid inti ada di sini. Teriakan datang dari jauh. Ketegangan mereda dan semua orang berbalik ke arah beberapa murid di langit keempat dari alam yang naik. Murid inti memiliki perlakuan khusus di klan dan mereka memegang otoritas yang setara dengan diakon. Setiap murid inti memiliki orang tingkat tinggi dari klan di belakang mereka. Anak nakal, aku akan membuatmu berharap bahwa kamu mati lain kali ketemu.
Suren melolong ketika dia hampir tidak bisa bangun. Kedua temannya juga menatap dengan marah pada Zhao Feng, tetapi kemudian mereka menyadari yang terakhir bahkan tidak melihat mereka. Tatapan Zhao Feng mendarat pada murid kor tertentu. Pakaian yang dikenakan murid inti berbeda dengan murid dalam. Mereka bahkan tidak perlu mengenakan seragam jika mereka mau. Murid inti yang dilihatnya tinggi dan berpakaian putih. Kakak Yuan, Zhao Feng berhenti sebentar, lalu dia segera melihat Ran Xiao Yuan di sebelahnya. Gadis tinggi yang sedikit lebih pendek menarik perhatian banyak murid. Itu dia, Ran Xiao Yuan secara kebetulan melihat rambut biru Zhao Feng dan satu mata dan wajahnya menjadi pucat, mungkin karena penampilannya yang jahat. Kapan pria ini menjadi murid batiniah? Saudari Yuan ingat bagaimana dia diintip oleh Zhao Feng dan bagaimana dia diperas. Ekspresinya segera redup. Bab 142 Murid Inti. Zhao Feng sedikit terdiam, Sister Yuan adalah murid inti dan dia memiliki kultivasi yang tinggi. Dia tidak bisa menahan nafas ketika dia berpikir tentang bagaimana dia telah menyinggung murid inti bahkan sebelum dia menjadi murid dalam. Pada saat ini, Sister Yuan memimpin Ran Xiao Yuan langsung. Kakak Yuan, ada apa dengannya? Petik 2. Para murid batin di dekatnya bergerak cepat keluar dari jalan ketika mereka melihat Sister Yuan menyerbu. Identitas murid inti membuat murid batin waspada. Selain itu, Sister Yuan dikenal karena masalah yang ditimbulkannya dan murid inti lainnya terkadang bahkan bersembunyi darinya. Apa yang dia takuti datang. Sister Yuan menekan Zhao Feng dan adegan ini menakutkan Xiao Sun dan Yun Mengxiang. Mereka baru saja menjadi murid batiniah dan mereka belum menstabilkan diri mereka sendiri. Semua yang mereka inginkan untuk perlindungan diri. Bocah tak tahu malu, jangan berpikir bahwa saya tidak bisa mengenali Anda dengan pakaian itu, Sister Yuan berkata dengan dingin. Murid batin terdekat semua tertegun, Zhao Feng ini baru saja menjadi murid batin, jadi bagaimana dia bisa menyinggung Sister Yuan? Suren dan rekan segera menatap dengan murung pada Zhao Feng. Saudari Yuan adalah tuan dari murid-murid dalam. Lin Fan, Xiao Sun dan Yun Mengxiang tidak bisa menahan keringat untuk Zhao Feng. Aku adalah aku tidak pernah menyamar. Zhao Feng tidak mundur. Dia kemudian berbalik ke Ran Xiao Yuan dan tersenyum sebagai salam. Wajah Ran Xiao Yuan memerah ketika dia menganggukkan kepalanya dengan malu-malu. Anda berani mencoba dan menggoda Suster Ran. Petik 2. Perasaan marah yang tidak diketahui melonjak dari Sister Yuan saat dia mengirimkan energi mentalnya ke arah Zhao Feng. Murid batin terdekat segera jatuh kembali karena langit keempat adalah lompatan besar dibandingkan dengan langit lainnya. Siapapun di bawah langit keempat dianggap sebagai kultivator di peringkat rendah Ascended Realm, tetapi siapapun di langit keempat atau lebih tinggi adalah elit. Zhao Feng tidak bisa bernafas, tapi dia mengedarkan darah biru misterius itu perlahan dan tekanannya berkurang setengahnya. Saudari Yuan tidak bisa tidak mengatakan, Di bawah tekanan seseorang di langit keempat dari alam yang naik, seorang pemuda dengan satu mata berdiri di sana dengan dingin. Sister Yuan, jangan ganggu dia, Ran Xiao Yuan menarik tangan Suster Yuan. Tidak, dia harus meminta maaf, Sister Yuan berkata dengan kasar. Dia merasa pahit setiap kali dia berpikir tentang bagaimana dia diperas oleh Zhao Feng. Jika yang terakhir hanya murid luar, mereka berada di lingkaran yang berbeda. Jadi, bahkan jika dia tidak bahagia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi Zhao Feng telah menjadi murid batin dan keduanya akan bertemu nanti. Jika situasi hari itu diceritakan, kemana perginya wajahnya? Hehe, apa ini? Bagaimana mungkin Zhao Feng menyinggung Suster Yuan begitu cepat? Petik 2. Tawa ringan datang dari tepi lapangan. Orang itu adalah Quan Chen, tapi dia tidak berani meneriakkan ini. Di sebelahnya adalah Yuan Zi dan Bei Moi, yang keduanya tertegun. Yuan Zi, murid inti lain. Petik 2. Aku dengar Bei Moi juga tidak sederhana. Tampaknya, dia adalah murid paling berbakat di antara para murid batin. Petik 2. Orang-orang berdiskusi. Semakin banyak murid mulai berkumpul dan melihat situasi ini, Zhao Feng menghela nafas. Dia baru saja menjadi murid batiniah dan Sister Yuan tidak akan menggertak pemula di depan semua orang. Haha Sister Yuan, ini sepertinya bukan sesuatu yang akan Anda lakukan, mengintimidasi murid batin baru. Suara dominan terdengar dari sisi lain lapangan dan pemilik suara ini melompat ke udara. Murid inti, Yang Gan. Kerumunan berseru karena banyak murid perempuan memiliki wajah kekaguman.
Pemuda yang baru tiba, berusia 17-18 tahun dan dia sangat tampan. Tidak hanya dia cantik, dia juga menawan. Murid dalam yang normal tidak akan berani mengganggu urusan Suster Yuan, tapi orang ini tidak takut sama sekali. Yang Gan, peringkat kedua dari 10 murid inti, yang ada di langit kelima dari alam Ascendet dan kandidat panas untuk murid kepala berikutnya. Informasi mengenai orang ini muncul di pikiran Zhao Feng. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mendengar tentang situasi murid dalam dari Yun Mengxiang dan rekannya. Murid dalam elit adalah murid inti, tetapi ada batasan untuk murid inti dan inti, usia seseorang tidak boleh lebih dari 30. Begitu mereka lebih tua dari 30, baik murid inti dan murid kepala akan ditugaskan untuk tugas masing-masing di klan. Rupanya, murid kepala saat ini mencapai usia 31 dan oleh karena itu, baik Suster Yuan dan Yang Gan akan berjuang untuk posisi murid kepala. Bub dalam hal budidaya, Sister Yuan sedikit lebih lemah dari Yang Gan saat dia hanya di puncak Sky keempat sementara Yang Gan berada di kelima. Satu-satunya orang yang memiliki hak untuk bersaing dengan Yang Gan adalah Chen Xingrui, murid inti peringkat 3, yang juga di langit kelima. Yang Gan, jangan berpikir bahwa aku takut padamu hanya karena kamu telah mencapai langit kelima. Tidak ada yang tahu kemana posisi murid kepala akan pergi. Sister Yuan tertawa dingin ketika dia berhadapan dengan Yang Gan. Ketika Yang Gan tiba, tekanan Zhao Feng menurun secara besar-besaran karena perhatian orang banyak tertarik pada dua murid inti. Sama seperti Zhao Feng Enko, hendak menyelinap pergi. Siapa namamu? Yang Gan berbalik tanpa peringatan dan bertanya pada Zhao Feng. Zhao Feng menyapa saudara Yang. Zhao Feng berhenti sedikit. Yang Gan menganggukkan kepalanya lalu berkata dengan tegas, Zhao Feng, kan? Aku memperingatkanmu, hidup lebih berharga dari petir angin palem. Petik 2. Kemudian dia berbalik dan pergi sambil menghela nafas berat. Hidup lebih berharga daripada petir angin kelapa. Mengapa Yang Gan memperingatkannya? Banyak murid batin yang hadir tahu betapa menakutkan Lightning Wind Palem. Palem angin petir. Ekspresi Sister Yuan berubah ketika dia menatap Zhao Feng dengan rumit. Yang Gan punya teman baik yang melatih petir angin palem, tapi dia tidak perlu mengatakan lagi karena Zhao Feng mengerti. Teman Yang Gan telah melatih telapak petir angin, tetapi dia telah meninggal sekarang. Tidak heran Yang Gan telah memperingatkannya. Melihat bahwa Sister Yuan tidak terus mengganggunya, Zhao Feng berbalik dan pergi. Jalannya sendiri adalah miliknya dan bukan milik orang lain. Zhao Feng telah menjaga semua bahaya seminimal mungkin dengan mata kirinya yang misterius dengan mengendalikan apapun yang mungkin terjadi pada tangannya. Saat melatih keterampilan ini, Zhao Feng menemukan bahwa angin petir angin ditulis secara kasar, seperti itu baru saja dibuat dan belum disempurnakan. Oleh karena itu, dia berulang kali memeriksa setiap langkah untuk menemukan kekurangan dan dia mencoba untuk menyempurnakan keterampilan seperti yang dilakukannya dengan Arai. Tetapi bahaya serta keterampilan yang terlibat tidak berada di dekat bagaimana susunan diatur. Berat bernama Zhao, jika Anda terus melatih Lightning Wind Palem, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan terkecil untuk mengejar Sister Ran. Suara dingin, simpatik Sister Yuan terdengar. Mendengar ini, wajah Ran Xiao Yuan langsung memerah saat dia menarik lengan Suster Yuan. Zhao Feng tidak menanggapi ketika dia mendengar ini. Dia tenang saat rambutnya yang biru terbang di udara. Jadi dia gila. Sister Yuan menggelengkan kepalanya, tidak ada orang yang mengetahui keterampilan ini waras. Semakin banyak murid batin berkumpul di lapangan dan dari 10 murid inti 9 hadir, hanya murid kepala tidak ada di sini. Tatapan Zhao Feng memindai seluruh kelompok dan melihat Liu Yuer dan Sun Yuanhao. Liu Yuer dan Sun Yuanhao keduanya menjadi murid batin segera. Orang itu adalah murid batinia sekarang. Liu Yuer cukup terkejut ketika dia melihat Zhao Feng. Dari sekumpulan orang, Zhao Feng juga melihat Bei Moi dan Quan Chen. Yang terakhir tersenyum dingin padanya ketika mata mereka bertemu, sementara Bei Moi tanpa ekspresi seperti tidak ada yang bisa mengganggunya. Saudara Bei, tidakkah kamu akan menyapa Zhao Feng? Yuan Zi tersenyum tipis. Bei Moi mencibir, aku sudah membuat kesepakatan dengannya untuk menyelesaikannya di klan. Dia telah mencapai langit kedua dari alam yang terangkat beberapa hari yang lalu dan dia sangat percaya diri. Segera, mayoritas orang telah tiba sementara beberapa telah pergi untuk melakukan tugas mereka di luar klan dan belum kembali. Ada dua hal yang harus kukatakan, sebuah suara cerah terdengar di seberang lapangan. Orang itu adalah wakil kepala Li dari divisi Balai Tengah. Tempat itu tenang,
bahkan murid inti tidak berani mengeluarkan suara. Yang pertama adalah tentang murid-murid kepala. Seperti yang Anda semua tahu, kepala murid akan berusia 31 dalam waktu beberapa bulan dan dari 9 murid inti yang tersisa, seorang murid kepala akan dipilih. Suara wakil kepala Lee tanpa ekspresi. Semua orang tahu tentang kompetisi mengenai murid kepala, tetapi mereka tidak tertarik karena hanya murid inti yang bisa mengambil tempat itu. Zhao Feng juga tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dia. Siswa inti manapun setidaknya di langit keempat dari alam yang terangkat. Hal kedua adalah tentang uji coba Floating Crest. Kerumunan segera pecah dalam diskusi segera setelah hukuman wakil kepala Lee selesai. Para murid semua bersemangat dan diharapkan, sementara para murid inti, terutama yang lebih tua tidak bereaksi. The Floating Crest Trial adalah setiap 5 tahun sekali dan yang lebih tua sudah hadir. The Floating Crest Trial akan dimulai dalam waktu 3 bulan. Seperti sebelumnya, hanya 10 orang yang akan berpartisipasi dalam uji coba Floating Crest. Akan ada tes setengah bulan sebelum pengadilan untuk mengkonfirmasi 10 peserta. Wakil Kepala Lee mengumumkan, 10 tempat untuk uji coba terapung yang terjadi setiap 5 tahun sekali. Mendengar ini, bahkan Quan Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Terakhir kali, saya baru berusia 13 tahun dan saya hanya berada di langit kedua dari alam yang terangkat. Guru mengatakan kepada saya untuk menunggu persidangan berikutnya dan datang dulu. Petik 2. Keyakinan dan niat pertempuran bersinar di mata Yang Gan. Baik pengadilan mengambang Crest dan pertempuran murid kepala akan diadakan dalam waktu beberapa bulan. Sudah bisa dibayangkan bahwa klan rusak bulan tidak akan damai. Bab 143 Teknik Dewa Angin Surgawi. Mendengar tentang pertarungan kepala murid dan trial mengambang, semua murid batin sangat senang. Wakil kepala Lee tersenyum dan mengangguk puas. Di antara para murid batin, Zhao Feng hanya di langit satu realem ascended, bagian bawah dari bawah. Tetapi karena mata kirinya dan darah biru, dia sangat percaya diri. Sejak dia mencapai alam naik, Zhao Feng bahkan belum menguji kekuatan apa yang benar-benar dimiliki tubuhnya. Setelah wakil kepala Lee selesai berbicara tentang dua hal, dia mengatakan beberapa obrolan kecil lainnya seperti memperingatkan murid-murid tertentu untuk tidak menyelesaikan tugas mereka. Zhao Feng tahu bahwa murid-murid batin sebagian besar bebas dan mereka menerima sumber daya dari klan. Tetapi menurut aturan, seorang murid dalam harus menyelesaikan tugas setiap 2 bulan. Beberapa murid dalam bahkan ingin melakukan lebih, sehingga mereka bisa mendapatkan poin kontribusi lebih banyak. Poin kontribusi ini mirip dengan poin pertempuran di Istana Guanjun, mereka dapat ditukar dengan senjata, keterampilan, pildel. Di klan bulan rusak, murid dalam dapat secara sukarela melakukan beberapa tugas selain dari yang ditugaskan kepada mereka. Jika poin kontribusi seseorang sudah cukup, mereka bisa memasuki gedung Hollow. Jingyue Sword dari Suren adalah senjata mortal tingkat rendah dan dibeli melalui poin kontribusi, jadi tidak ada murid batin yang akan mengatakan bahwa mereka memiliki terlalu banyak poin kontribusi. Setelah kultivasi saya stabil, saya juga akan pergi dan menerima beberapa tugas. Pikir Zhao Feng. Berpikir kembali, poin pertempurannya di Istana Guanjun adalah yang pertama di antara semua murid dan ini semua karena kemampuan mata kirinya dalam pertempuran. Setengah jam kemudian, pertemuan akhirnya selesai dan para murid berjalan sesuai keinginan mereka. Murid-murid dalam memiliki lingkaran mereka sendiri. Misalnya, Quan Chen, Bei Moi, Yuan Zi adalah lingkaran dan Zhao Feng, Xiao Sun, Yun Mengxiang serta Lin Fan adalah lingkaran. Lin Fan bersyukur, terima kasih untuk Brother Zhao saat itu. Xiao Sun dan Yun Mengxiang sedikit bersalah. Setelah semua, Lin Fan telah diintimidasi tetapi mereka bahkan tidak berani melakukan apapun. Xiao Sun sangat kesal dan dia punya ide untuk meninggalkan Zhao Feng dan Lin Fan. Pertama, Lin Fan dan Zhao Feng telah menyinggung murid lain yang lebih kuat dari mereka. Ini khususnya terjadi pada Zhao Feng yang telah menyinggung murid inti. Kedua, bakat dan potensi Zhao Feng dan Lin Fan keduanya rata-rata, jadi tidak ada yang bisa didapat dari berteman dengan mereka. Xiao Sun tertawa dingin dan dia ingin menyingkirkan mereka dengan cepat. Melihat sosok Xiao Sun, Zhao Feng dan Lin Fan saling memandang dan menggelengkan kepala. Bakat Zhao Feng dalam pemurnian pil sangat bagus, tapi dia telah memilih Lightning Wind Palm. Yun Mengxiang menghela nafas. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia pergi. Menjadi putri negara awan,
dia berinvestasi di Zhao Feng. Tapi yang terakhir telah memilih jalur budidaya dan palm wind lighting, jadi dia ditakdirkan untuk gagal. Yun Mengxiang memutuskan untuk membantu beberapa murid berbakat lainnya karena dia tidak bisa menaruh terlalu banyak harapan pada Zhao Feng. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lin Fan, Zhao Feng kembali ke tempatnya sendiri. Tujuannya saat ini sekarang adalah untuk meningkatkan budidaya dengan menggabungkan dua pasukan sejati. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu dan dua pasukan sejati dalam tubuh Zhao Feng akhirnya bergabung bersama. Kekuatan sejati terutama kekuatan sejati udara perak karena kekuatan sejati pengembalian nafas tidak bisa dilatih lagi. Jelas, angkatan udara perak sejati yang baru berisi beberapa atribut dari kekuatan sejati. Pengembalian nafas. Kecepatan penggabungan jauh lebih cepat dari yang saya harapkan. Kultivasi saya telah mencapai tahap akhir Sky 1. Zhao Feng mengangguk. Saat dia menggabungkan kekuatan, dia kadang-kadang pergi ke Tousan Leaf Pond untuk memperbaiki tubuhnya. Dia telah mencapai tahap akhir Sky 1 hanya dalam waktu beberapa bulan, kecepatan ini dianggap cukup cepat. Bahkan para murid yang memiliki penatua mendukung mereka hanya bisa begitu cepat. Setelah kultivasinya mencapai tahap akhir Sky 1, Zhao Feng memiliki tujuan lain, pilih keterampilan kekuatan batin lain, tapi dia tidak segera pergi ke Hollow Building. Di dalam dimensi di mata kirinya, berbagai susunan rumit muncul. Sementara Zhao Feng menggabungkan kekuatan, dia tidak menyerah untuk memahami struktur susunan Hollow Building. Sekarang dia telah menganalisis struktur arai, tetapi sulit untuk sepenuhnya mengendalikannya. Bagaimanapun, bahkan Master Arai terbaik hanya mengerti 20–30% dari itu. Tapi Zhao Feng memiliki kelebihannya sendiri dan itu adalah bahwa ia dapat melihat struktur arai dan menanamkannya dalam pikirannya. Oleh karena itu, ia telah memahami 70–80% dari arai, melampaui semua master arai lainnya. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng hanya berkonsentrasi menganalisis dan memahami arai. Ini kesimpulannya, dia memiliki kepercayaan diri 70% untuk memecahkan barisan, tapi akan sulit untuk tidak membiarkan penatua yang menjaga gedung merasakannya. Satu-satunya cara adalah masuk melalui lubang di arai dan melihat apakah ada buku di sekitar. Jika dia beruntung, dia bisa mendapatkan keterampilan yang baik. Tetapi jika dia kurang beruntung, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tetapi keuntungan dari ini adalah bahwa penatua tidak akan merasakan ada sesuatu yang salah. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng meninggalkan daerah di mana dia tinggal dan menuju ke gedung Hollow. Ketika dia datang ke gedung untuk kedua kalinya, dia mengeluarkan token muridnya kali ini dan dengan ini, dia bisa memilih keterampilan mortal kelas menengah di dalam gedung. Dia segera memasuki tempat berkabut di mana semua slip batu giok melayang di udara. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan dia sedikit menggerakkan penutup mata, sehingga dia bisa melihat dengan mata kirinya. Dalam pandangan mata kirinya, struktur arai yang lebih jelas muncul. Hebat, masih ada lagi kekurangan yang bisa saya lihat sekarang karena fakta bahwa mata telah naik level. Detak jantung Zhao Feng melesat. Dia berjongkok sebelum tiba-tiba melangkah mundur dan menjangkau. Slip giok perak muncul di mata kirinya dan dia telah menggunakan lubang di arai untuk mendapatkan slip giok ini. Slip ini tidak seharusnya muncul di area ini, tetapi itu telah terjadi. Perak. Zhao Feng sangat gembira. Kebanyakan slip giok adalah perunggu dan slip perak berarti keterampilan fana kelas tinggi. Zhao Feng memindai slip dan dia menemukan bahwa itu adalah keterampilan pedang mortal kelas tinggi. Dia menghela nafas dan menyalin isinya. Beberapa saat kemudian, lampu perak lain menyala. Zhao Feng menangkap slip giok di tangannya dan setelah memindai dengan mata kirinya, dia mengembalikannya ke tempat dia mendapatkannya. Keterampilan ini adalah keterampilan gerakan mortal kelas tinggi, tapi Zhao Feng sudah memiliki gambar ikan ilusi. Apa yang dia butuhkan adalah keterampilan kekuatan batin. Saat dia hendak mencuri lagi untuk ketiga kalinya, mata kirinya mulai melompat dan menghentikan tangannya dari gerakan. Pada saat ini, energi mental aneh memindai dirinya. Ini haruslah perasaan spiritual dari mereka yang berada di alam roh sejati. Pikir Zhao Feng. Sense spiritual adalah energi yang diciptakan oleh orang-orang di langit keempat atau lebih tinggi kecuali mereka memiliki keterampilan khusus. Perasaan spiritual saat itu seharusnya menjadi milik penatua menjaga gedung Hollow dengan santai memeriksa. Setelah menunggu sedikit untuk memastikan tidak ada lagi yang bergerak, Zhao Feng mengambil slip giok lain.
Teknik Dewa Angin Langit, skill mortal kelas tinggi dan salah satu elit di antara kelasnya. Keterampilan ini dapat meningkatkan kecepatan kekuatan sejati yang terkondensasi. Ketika dilatih ke tingkat rendah, kekuatan sejati akan menjadi seperti bilah angin yang memotong lumpur. Ketika dilatih ke tingkat tinggi, itu bahkan dapat menembus senjata mortal tingkat rendah. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi bersemangat saat membaca deskripsi. Keterampilan ini cocok untuknya. Pertama, ia berspesialisasi dalam angin dan memiliki fondasi yang kuat. Kedua, kekuatan sebenarnya dapat dikondensasi pada kecepatan yang lebih tinggi, yang berarti bahwa ia memiliki keuntungan besar. Seseorang harus tahu bahwa murid-murid dalam yang normal hanya belajar keterampilan fana kelas menengah. Tidak hanya teknik Dewa Angin Surgawi keterampilan fana kelas tinggi, itu adalah salah satu keterampilan kelas tinggi terbaik. Keterampilan yang memiliki elemen angin dan api jarang terjadi dan mereka fokus pada kecepatan plus pelanggaran. Dengan cara ini selama Zhao Feng tidak menunjukkan keterampilan ini, tidak ada yang akan tahu. Itu kamu. Zhao Feng mengkonfirmasi fakta bahwa teknik Dewa Angin Surgawi akan menjadi keterampilan utamanya. Sekarang tujuannya telah tercapai, Zhao Feng tidak mengambil apapun. Alasan dia tidak mencari lagi adalah karena 1, waktu terbatas, 2, ada kemungkinan ditemukan. Untuk waktu yang tersisa, Zhao Feng mengeluarkan nama keterampilan teknik angin udara surgawi. Hahaha, teknik angin udara surgawi ini adalah versi yang disederhanakan dari teknik Dewa Angin Surgawi. Zhao Feng mengangguk puas. Dengan cara ini teknik Dewa Angin Langitnya bisa disamarkan. Pada saat yang sama, skill yang ia pilih direkam oleh Hollow Building. Hollow Building, di dalam ruang tersembunyi. Zhao Feng, teknik angin udara surgawi, dia yang memilih Lightning Wind Palm terakhir kali. Seorang pria tua bergumam. Pada saat ini, Zhao Feng telah berjalan keluar dari gedung dengan beberapa keterampilan fana kelas tinggi dan keterampilan kelas menengah teknik angin udara surgawi. Tentu saja, yang paling penting adalah teknik Dewa Angin Surgawi. Setelah kembali, Zhao Feng menemukan bahwa keterampilan ini penuh pencerahan. Zhao Feng berseru dan menemukan bahwa dia melihat teknik Dewa Angin Surgawi di suatu tempat sebelumnya. Bab 144 Misi Sederhana. Maksud di dalam teknik Dewa Angin Surgawi terasa serupa dan memikirkannya, keterampilan ini memiliki unsur angin. Jadi ada hal-hal yang sudah dia pelajari dari 4 posisi kuda dan palem angin misterius. Bahkan petir angin palem memiliki angin sebagai dasar untuk memanggil petir, jadi setelah membacanya sekali, Zhao Feng telah memahami 10–20% dari itu. Jika orang lain dari klan ada di sini, mereka akan terkejut. Perbedaan antara setiap kelas sangat besar dan keterampilan mortal kelas rendah adalah seni bela diri suci di dunia fana. Namun untuk para murid klan, keterampilan mortal kelas rendah tidak sulit untuk dipahami. Seseorang hanya harus menghabiskan waktu untuk melatihnya ke tingkat puncak. Tetapi kesulitan dari keterampilan fana kelas menengah 2 kali lipat dari keterampilan kelas rendah. Murid dalam yang normal hanya memiliki 1 keterampilan kelas menengah dan sejumlah kecil memiliki 2. Adapun keterampilan mortal kelas tinggi, hanya ada 100–200 keterampilan ini di klan Bulan Patah. Bahkan jika seorang murid di bawah langit keempat dari Realm Ascended mendapatkannya, akan sulit bagi mereka untuk memahaminya. Oleh karena itu hanya sejumlah kecil murid inti dengan talenta, potensi dan pemahaman yang besar yang diizinkan untuk mempelajari keterampilan fana kelas tinggi. Zhao Feng hanya membaca sekali dan dia telah memahami 10–20% dari itu. Ini terutama karena 2 poin. Setelah mata kirinya meningkat, tingkat pemahamannya meningkat. Sebagian besar keterampilan yang telah dipelajari Zhao Feng mirip dengan teknik Dewa Angin Surgawi. Pada hari yang sama, Zhao Feng mulai mempelajari teknik Dewa Angin Surgawi. Ia juga membaca versi yang disederhanakan, teknik angin-angin surgawi. Aturan klan menyatakan bahwa keterampilan di Hollow Building tidak boleh didistribusikan atau budidaya orang tersebut akan lumpuh. Zhao Feng tidak mendapatkan izin dari klan dan meskipun keterampilan ini tidak didistribusikan, itu masih akan merepotkan jika mereka mengetahuinya. Versi yang disederhanakan, teknik Dewa Angin Surgawi dapat menutupi hal itu. Setengah hari kemudian, Zhao Feng telah memasuki level pemula dan kekuatan sejati di tubuhnya gesit dan cepat. 2 hari kemudian, semua kekuatan sejatinya telah menjadi kekuatan sejati surgawi angin.
Zhao Feng telah mengujinya dan kecepatan kondensasi dari angkatan sejati angin surgawi sangat cepat dan berisi ketajaman dari sikap angin parsial, tapi itu jauh lebih mendalam. Semakin dia belajar, Zhao Feng semakin terkejut. Teknik Dewa Angin Surgawi berisi semua pencerahan dari 3 posisi pertama dari 4 posisi angin. The True Force mirip dengan kekuatan batin Lively Floating Fairy, cepat, lincah dan tajam. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa gerakan dalam teknik Dewa Angin Surgawi persis sama dengan Palem Wind misteriusnya. Meskipun teknik Dewa Angin Surgawi melatih kekuatan sejati, masih ada gerakan yang terkandung dan salah satunya, bernama, sikap tajam putar, sangat mirip dengan Palem Wind misteriusnya. Bahkan dalam versi yang disederhanakan, teknik angin udara surgawi memiliki langkah yang sama bernama Rotating Sword Palm. Apakah Ran Xiaoyuan melatih teknik angin udara surgawi atau teknik Dewa Angin Surgawi? Pikir Zhao Feng saat adegan itu melintas di benaknya. Ran Xiaoyuan masih sangat muda, tapi dia hampir di langit ketiga dari alam yang naik. Jika dia dilatih dalam teknik Dewa Angin Surgawi, maka latar belakangnya tidak akan sederhana. Menghentikan garis pemikiran yang tidak berguna ini, Zhao Feng mengedarkan lagi Heavenly Wind True Force lagi. Semakin dia melakukannya, semakin menakutkan dia menemukannya. Dengan teknik Dewa Angin Surgawi sebagai dasar, petir angin palemnya akan berada di tingkat yang sama sekali baru. Dalam waktu beberapa hari, kultivasi Zhao Feng telah stabil di puncak langit pertama dari alam yang terangkat. Karena dia telah mempelajari teknik Dewa Angin Surgawi dan Palem Wind Petir, Zhao Feng percaya bahwa tidak ada seorang pun di bawah langit ketiga dari alam yang terangkat akan dapat mengancamnya. Gelombang. Tulang Zhao Feng cukup basi setelah berkultivasi selama beberapa hari berturut-turut. Ketika dia berjalan keluar dari pintu, dia melihat sebuah surat khusus menempel di pintu dan ada bulan melengkung di atasnya. Zhao Feng tahu bahwa simbol ini berarti bahwa surat ini adalah misi yang harus dia selesaikan oleh klan. Setiap 2 bulan, murid dalam harus menyelesaikan misi klan dan setelah selesai, mereka bisa mendapatkan beberapa poin kontribusi dan batu kristal primer sebagai hadiah. Jika mereka gagal, sejumlah poin kontribusi akan dikurangi dan jika satu gagal terus-menerus, mereka mungkin dikeluarkan dari klan. Tugas klan. Mata Zhao Feng berbinar saat dia membuka surat itu. Ketika klan menugaskan misi, mereka akan mempertimbangkan kultivasi para murid, sehingga para murid yang lemah tidak akan mendapatkan misi yang terlalu sulit. Beberapa misi yang lebih sulit membutuhkan sekelompok murid untuk menyelesaikan bersama. Karena itu adalah pertama kalinya Zhao Feng mendapat misi, dia sedikit bersemangat dan penuh harap. Misi, untuk menemukan sumber wabah keluarga Xing dan menemukan alasan mengapa kepala keluarga, Xing Chen, meninggal. Hadiah ekstra akan diberikan jika si pembunuh terbunuh. Petik 2. Misi ini sangat sederhana dan ada deskripsi tentang keluarga Xing. Zhao Feng tahu tentang keluarga Xing, karena itu adalah salah satu keluarga besar di negara awan. Kepala keluarga, Xing Chen, berada di langit kedua dari alam yang terangkat, sama dengan Lord Guanjun. Kekuatan gabungan keluarga Xing setara dengan istana Guanjun. Dalam beberapa bulan terakhir, ada wabah aneh dan kepala keluarga telah meninggal. Kedua putra saling bertarung untuk mendapatkan posisi kepala keluarga. Surat itu memiliki peringatan di atasnya, ada tanda-tanda pembudidaya dari negara lain. Jika ada musuh yang tidak dapat Anda cocokkan, Anda dapat mundur dan memanggil klan untuk meminta bantuan. Misi peringkat, 2,5 bintang dengan kemungkinan naik hingga 3 bintang. Misi klan memiliki total 7 bintang dan setiap bintang berhubungan dengan 7 langit. 2,5 bintang berarti bahwa seseorang membutuhkan setidaknya seorang pembudidaya langit ketiga atau banyak pembudidaya langit kedua. Misi ini adalah 2,5 bintang, bukan sesuatu yang biasanya dimiliki seorang pemula. Cahaya berkelip di mata Zhao Feng dan seperti yang dia harapkan, dia menemukan anggota kelompok lainnya, Huang Yun, Su Ren, Xiao Sun, Zhao Feng, Lin Fan. Kapten, Huang Yun, puncak langit kedua dari alam yang naik. Wakil Kapten, Su Ren, langit kedua dari alam yang naik. Melihat anggota kelompok, Zhao Feng memiliki perasaan aneh bahwa misi kali ini tidak sederhana. Dari permukaan, tampaknya misi ini dipimpin oleh 2 murid di langit kedua dan 3 lainnya semuanya adalah elit di langit pertama. Terutama ketika Zhao Feng dan Lin Fan dulunya adalah murid luar paling atas. Komposisi seperti ini sangat cocok. Tetapi jika seseorang melangkah lebih jauh, mereka akan menemukan Su Ren bermusuhan dengan Zhao Feng dan Lin Fan.
Adapun Xiao Sun, dia juga telah memutuskan hubungan dengan keduanya. Kapten Huang Yun memiliki kultivasi tertinggi, tetapi Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang dia. Imbalan misi, melengkapi persyaratan dasar sama dengan 100 batu primal kristal di bawah standar, 100 poin kontribusi. Membunuh si pembunuh sama dengan 200 batu kristal ekstra tambahan dan 200 poin kontribusi. Setidaknya hadiahnya melimpah. Zhao Feng mencibir dingin. Kakak Zhao, pada saat ini, Lin Fan datang. Sebuah surat yang persis sama dengan surat Zhao Feng ada di tangannya dan dia langsung ke pokok permasalahan. Apa pendapat Anda tentang misi ini? Misinya tidak akan mulus. Jika hanya kita berdua, peluang kita untuk sukses mungkin lebih besar. Zhao Feng tersenyum lebar. Lin Fan sedikit terpana, makna Zhao Feng sangat jelas. Kekuatan keseluruhan kelompok itu cukup kuat, tetapi permusuhan dalam kelompok itu membuat mereka tidak mau bekerja sama dengan baik. Dia lebih suka mengambil misi ini sendirian dan meminta Lin Fan membantunya. Siapa ini Huan Yun? Tanya Zhao Feng. Huang Yun adalah pemimpin kelompok itu. Orang ini ditempatkan di 3 teratas di antara para murid di langit kedua dari alam yang naik dan dia tampaknya memiliki koneksi dengan Yuan Zi. Jawab Lin Fan. Yuan Zi, murid Haiyun Master. Jantung Zhao Feng berdetak kencang, sepertinya dia benar. Jika dia tidak salah, Haiyun Master atau orang lain mengutak-atik tugas, sehingga misi ini bahkan akan mengancam jiwa. Pemimpin Huang Yun adalah elit langit kedua dan wakil Kapten Su Ren berselisih dengan Zhao Feng dan Lin Fan. Xiao Sun mungkin juga pergi ke sisi mereka juga. Misi ini ditujukan pada Zhao Feng dan Lin Fan. Zhao Feng sedikit bersalah karena misi itu seharusnya ditujukan kepadanya lebih dari Lin Fan. Misi itu dalam 3 hari dan Zhao Feng membuat beberapa persiapan. Untuk senjata, ia mengambil busur tangga emas yang aslinya berasal dari keluarga Zhao. Dia telah membawanya ke pandai besi dan mereka memperkirakan bahwa itu adalah setengah senjata mortal, yang berarti bahwa itu hanya kelas yang lebih rendah dari pedang Jinyu, Su Ren. Tapi Zhao Feng percaya bahwa ketika dia menggunakan busur tangga emas, mereka yang ada di langit 1 tidak menjadi masalah dan dia bahkan bisa mengancam mereka di langit kedua. Selain itu, dia juga minum obat, pil detoksifikasi Del. Untuk misi ini, Zhao Feng sangat tepat dan dia membuat persiapan ekstra. Dia sudah merencanakan hal terburuk dan terburuk yang bisa terjadi adalah bahwa misi ini ditujukan kepadanya dan itu bisa mengancam hidupnya. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa para murid Haiyun Master hanya ingin menahan pertumbuhannya. 3 hari kemudian, kelompok 5 menuju keluarga Sing berkumpul. Kapten Huang Yun tanpa ekspresi. Kalian berdua lebih baik berperilaku. Jika ada yang salah, itu tanggung jawab Anda. Wakil Kapten Su Ren dengan dingin melirik Zhao Feng dan Lin Fan. Xiao Sun memandang dengan girang pada keduanya, yang membuktikan dugaan yang terakhir. Pada saat yang sama, 2 orang berdiri di atas bukit beberapa mil. Kakak Yuan, misi ini terlalu sulit bagi mereka. Ini akan terlalu menyenangkan baginya jika dia mati, Quan Chen agak tidak mau. Bab 145 Hilangnya Zhao Feng. Beberapa hari kemudian, kelompok yang terdiri dari Huang Yun, Su Ren, Xiao Sun, Zhao Feng dan Lin Fan tiba di tempat keluarga Sing. Itu di sebuah ngarai di dekat perbatasan negara dan mereka tidak banyak berinteraksi dengan luar. Orang normal tidak akan dapat menemukan tempat ini, tetapi karena klan rusak bulan mengendalikan negara ini, tidak ada kekuatan di negara ini yang dapat bersembunyi dari mereka. Dari 1 sampai 2 mil, 5 berdiri di atas ngarai dan melihat ke bawah. Seluruh tempat itu begitu sunyi sehingga menakutkan. Itu seperti semua orang di sana telah meninggal. Kelompok 5 semuanya merasakan aura aneh dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Dari laporan itu, dikatakan bahwa tempat itu telah diselimuti oleh wabah dan lebih dari setengah orang di sana meninggal. Selain itu, kepala keluarga, Xing Chen, juga meninggal karena kecelakaan. Zhao Feng, Lin Fan, kalian berdua pergi dan periksa situasinya di sana. Perintah Kapten Huang Yun. Dari 5, Huang Yun memiliki kultivasi tertinggi dan pemimpin. Di tengah jalan, dia telah memerintahkan Zhao Feng dan Lin Fan untuk melakukan pekerjaan yang paling menyusahkan. Kilatan kebencian muncul di mata Su Ren saat dia menatap ke arah di mana Zhao Feng dan Lin Fan pergi. Keduanya berpisah dan menuju ke tempat itu dari arah yang berbeda. Teng, Zhao Feng melihat ke objek tertinggi yang tersedia dan dia mengamati tempat itu.
Dia dengan lembut mengangkat penutup mata sampai puncak mata birunya muncul, yang melihat ke seluruh area keluarga Singh. Sua, dalam sekejap, peta muncul di benaknya. Pemahamannya tentang lanskap wilayah keluarga Singh sekarang bahkan lebih baik daripada beberapa orang yang telah lahir di sini. Laporan itu menyatakan bahwa wabah itu mengancam jiwa bagi siapapun yang berada di peringkat ketujuh dari alam konsolidasi, tetapi tidak terlalu banyak bagi siapapun di atasnya. Karena dia berada di alam ascendet, wabah normal tidak dapat mempengaruhi mereka. Oleh karena itu, Zhao Feng menuju ke dalam ngarai tanpa ragu-ragu. Dia hanya menunjukkan kepada Huang Yun dan Su Ren bahwa dia melakukan pekerjaannya. Di dalam ngarai, sangat sunyi senyap. Kadang-kadang, akan ada beberapa orang di peringkat ketujuh dari alam konsolidasi, tetapi mereka semua pada napas terakhir mereka berbaring di tanah. Zhao Feng memindai mereka dengan mata kirinya dan dia menemukan ada aura ungu samar di organ mereka yang menghabisi nyawa mereka. Ketika dia masuk lebih dalam ke arah tengah, dia melihat sebuah bangunan mengambil beberapa hektar dengan banyak orang di dalamnya yang masih hidup. Ada banyak orang di peringkat ketujuh atau lebih tinggi dan mata kiri Zhao Feng bahkan melihat satu-satunya orang tua di alam ascendet. Jika saya benar, dia harus menjadi kepala pelayan yang mengurus keluarga Singh dan orang yang meminta kita. Pikir Zhao Feng. Segera, Lin Fan datang dari arah lain dan dia mulai berbicara dengan kepala pelayan keluarga Singh. Aku kepala pelayan keluarga Singh, bermarga Li, dan aku sangat berterima kasih melihatmu di sini. Mengetahui alasan mengapa keduanya datang, pria tua itu memiliki air mata sukacita mengalir di wajahnya. Dia kemudian mulai menggambarkan wabah dan bagaimana kepala keluarga meninggal. Tulah itu dimulai setengah tahun yang lalu dan ia memasuki ngarai tanpa disadari siapapun. Sekarang telah menyelimuti seluruh tempat. Untungnya, keluarga Singh tinggal di tempat yang sunyi sehingga wabah tidak menyebar. Kematian Singh Chen sebulan lalu. Itu malam dan kepala keluarga pergi sendirian dan suara pertempuran terdengar di pepohonan. Ketika kami tiba, kepala keluarga sudah meninggal, Butler Li menceritakan kisah lengkapnya kepada mereka. Pada akhirnya, dia berlutut dan memohon, saya mohon kalian berdua untuk membantu menemukan asal mula wabah dan menemukan orang itu. Zhao Feng berpikir keras setelah mendengar ini. Dari permukaan, tampaknya kematian kepala keluarga itu sekitar periode waktu yang sama dengan wabah. Orang di balik ini harusnya adalah kekuatan dan mereka bisa dari negara lain karena dia bisa menyebarkan wabah ini dan membunuh seseorang di langit kedua dari alam yang naik. Ini berbeda dari analisis laporan. Mengapa orang itu membunuh kepala keluarga dan menyusahkan keluarga Singh? Zhao Feng segera memikirkan dua kata, balas dendam. Segera, Huang Yun dan dua lainnya tiba di pusat properti, dan Zhao Feng dan Lin Fan memberitahu mereka informasi tentang kepanduan mereka. Ayo pergi ke pepohonan di mana pertempuran terjadi. Sebuah cahaya melintas di mata Huang Yun. Pepohonan adalah tempat mereka berdua berada dan bekas-bekas peperangan belum dihilangkan, artinya sengaja dibiarkan di sini. Berdiri di medan perang, Zhao Feng memiliki perasaan aneh. Jadi dia dengan cepat memindai sekeliling dengan mata kirinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mata Huang Yun berbinar dan dengan cepat menganalisis, dari tanda-tanda itu, tampaknya kultivasi si pembunuh sama dengan kepala keluarga, puncak langit kedua dari alam yang naik. Saudara Huang Yun benar, Su Ren dan Xiao Sun dengan cepat setuju. Di tengah jalan, keduanya sepakat dengan apapun yang dikatakan Huang Yun. Huang Yun kemudian meminta untuk melihat mayat kepala keluarga. Tetapi mayat itu telah dikubur setengah bulan yang lalu dan kedua tuan muda itu menentangnya. Su Ren dengan dingin menatap mereka dan menekan mereka dengan aura langit kedua. Dua tuan muda hanya di peringkat 8 dan 9 dari realem konsolidasi, jadi bagaimana mereka bisa melawan? Segera, Zhao Feng dan rekan melihat tubuh kepala keluarga yang membusuk. Ada beberapa tulang yang patah di bahu dan dada serta beberapa tanda lainnya. Mereka tidak melihat ada yang salah dengan tubuhnya. Lagi pula, wajahnya sudah cacat. Hanya mata Zhao Feng yang bersinar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika dia melakukannya, yang lain tidak akan repot mendengarkan. Pada hari yang sama, 5 mengikuti jalur lain tetapi tidak ada kemajuan. Kami akan tinggal di sini malam ini. Zhao Feng dan Lin Fan, kalian berdua bertanggung jawab atas patroli malam ini. Perintah Huang Yun. Dia adalah pemimpin dan semua orang harus mendengarkannya. Kapten bahkan memiliki kemampuan untuk mendistribusikan hadiah.
Zhao Feng bertukar pandang dengan Lin Fan dan memutuskan untuk berjaga di luar. Saudara Zhao, apakah Anda menemukan jejak? Tanya Lin Fan. Tidak, Zhao Feng menjawab dengan tersenyum tetapi Lin Fan merasa bahwa mantan menemukan sesuatu. Dari 4 dari mereka, hanya pemuda bermata biru bermata satu yang tidak bisa dibaca. Sebuah bayangan hitam melintas dari sudut mata mereka. Siapa di sana? Lin Fan berteriak dan membangunkan Huang Yun, Xiao Sun, Su Ren serta 2 tuan muda dan kepala pelayan. Kami melihat bayangan hitam menuju ke arah itu. Lin Fan segera berkata, bayangan hitam. Mata Huang Yun bersinar setelah mendengar ini. Jika mereka bisa menangkap si pembunuh, akan ada hadiah tambahan. Pergi, ikuti itu. Petik 2. Sosoknya berubah menjadi kabur hijau saat ia melaju setelah bayangan. Xiao Sun dan Lin Fan bahkan tidak bisa melihat bagaimana Huang Yun telah pindah. Yang terakhir adalah salah satu murid dalam elit di Sky 2. Di bawah pimpinan Huang Yun, yang lainnya segera mengikuti. Segera, Huang Yun melihat bayangan hitam di depannya, yang kecepatannya hanya sedikit lebih lambat darinya. Di mana Anda akan lari ke? Teriak Huang Yun saat dia mengedarkan kekuatannya yang benar-benar merah padam, yang mendorongnya semakin dekat. Zzzz, bayangan hitam itu tertawa aneh dan menghilang ke pohon-pohon tempat. Keluarga itu mati. Kewaspadaan muncul di wajah Huang Yun saat dia berhenti di pohon-pohon dan dia tidak segera masuk. Yang lain segera tiba dan mereka juga tidak berani masuk dengan terburu-buru. Lin Fan dan Zhao Feng, kalian berdua masuk sebagai pengintai. Kami akan mendukung Anda sebagai pendukung, perintah Huang Yun dengan dingin. Kemarahan melonjak dari Lin Fan, Huang Yun menggunakan mereka berdua sebagai umpan meriam. Kamu mau pergi atau tidak? Apa kamu berani melawan perintah pemimpin? Seru Su Ren di samping, sementara Xiao Sun tertawa mengejek. Kelompok 5 berada di jalan buntu. Bagaimana kalau kalian biarkan aku pergi dulu? Kata Zhao Feng tanpa ekspresi. Mendengar ini, yang lain semua berhenti. Semua orang mengerti bahwa bayangan hitam pasti telah merencanakan sesuatu untuk memimpin mereka di sini. Selanjutnya, kepala keluarga sendiri telah meninggal di sini. Jika kita terus ragu-ragu, pembunuhnya akan hilang. Zhao Feng tersenyum. Rambutnya yang biru berhembus angin dan dikombinasikan dengan satu matanya dia tampak sangat misterius. Baik, Huang Yun bertukar pandang dengan Su Ren dan mengangguk. Lin Fan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ketika dia melihat senyum Zhao Feng. Zhao Feng menjadi bayangan bisu yang menerpa pohon-pohon. Keterampilan pergerakan anak itu cukup bagus. Petik 2. Kejutan muncul di wajah Huang Yun saat dia mengikuti. Zhao Feng memimpin jalan, sementara 4 lainnya menjaga jarak tertentu di belakangnya. Mereka semua telah mencapai alam naik dan mereka memiliki penglihatan yang baik. Tapi di malam hari, tempat itu sama sekali tidak sebagus siang hari. Ada di sana, Zhao Feng tiba-tiba melihat sosok hitam itu dan segera mengejarnya. Jangan biarkan itu lari. Huang Yun juga melihat sosok itu dan sangat gembira. Semua orang hanya merasakan langkah Zhao Feng meningkat dan bergabung ke dalam malam. Kakak Zhao, kamu di mana? Keempat berteriak, tetapi tidak ada jawaban di malam hitam. Itu seperti Zhao Feng telah diliputi oleh kegelapan. Mungkinkah Zhao Feng sudah menemui ajalnya? Su Ren khawatir dan bahagia pada saat yang sama. 4 mencari di dekatnya untuk waktu yang lama, tetapi Zhao Feng tidak terlihat dimanapun. Itu semua karena kamu bajingan yang takut mati. Saudara Zhao baru berusia 14 tahun dan Anda membuatnya pergi duluan. Petik 2. Lin Fan berkata dengan marah, tetapi dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan hilangnya Zhao Feng. Pemimpin Huang, tempat ini terlalu aneh. Kita harus mundur dan kembali di pagi hari. Usul Xiao Sun. Baik Huang Yun dan Su Ren mengangguk setelah mendengar ini. Hahaha, kamu mau lari. Jangan pikirkan itu. Tawa aneh terdengar di pepohonan. Booming gelombang. Seluruh hutan mulai bergetar seperti ada gempa bumi. Tidak baik. Ekspresi keempat langsung berubah pucat putih.